Alhamdulillah, ala umuruddin waddin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, eh, hari ini kita pertemuan ketiga di mata kuliah Manajemen Strategik untuk kelas A. Minggu depan itu sudah mulai paparan kelompok 1 dan seterusnya. Termasuk untuk artikel yang maksudnya bukan artikel ya, eh, bentuk book chapter yang dikerjakan tiap orang atau tiap kelompok itu dikumpulkan minggu depan. Disiapkan juga PPT-nya, kemudian disiapkan juga apa? Nah, ini yang belum saya sampaikan ini, yaitu eh, bahan pretest dan posttest. Pretest dan posttest itu harus berbeda ininya apa? Soalnya. Pretest dan posttest adalah soal yang berupa pilihan ganda sebanyak 15 nomor, ditulis di Google Form, disampaikan ketika memulai pelaksanaan diskusi, waktunya hanya 7 menit, dikerjakannya hanya 7 menit. Saya ulangi ya, saya ulangi. Tiap kelompok sebelum menyajikan paparan harus sudah mempersiapkan 2 buah soal dalam bentuk Google Form. Soalnya adalah berupa pertanyaan yang sifatnya meremind atau secara apa? Secara kognitifnya itu untuk mengingat, tujuannya itu. Soalnya berupa pilihan ganda, pilihannya ada 5, satu soal pilihannya ada 5, diambil dari materi yang sudah ditulis. Pretest dan posttest bentuk soalnya berbeda. Berbeda itu artinya tidak harus persis sama. Karena biasanya kan kalau orang sudah tahu pretest dan posttest itu dia hanya mencoba mencari jawabannya saja. Tidak kemudian belajar bagaimana cara memecahkan masalah. Pilihannya diambil dari eh, paparan yang disampaikan di dalam artikel. Makanya 1 hari sebelum pelaksanaan perkuliahan dipastikan seluruh audiens itu membaca, menyimak PPT ataupun juga file yang dikirimkan oleh teman-teman. Dan itu menjadi apa ya sebutnya eh, ciri bahwa yang bersangkutan absensi kuliah karena ada hasil pretest dan posttest. Nanti tiap kelompok merekap hasilnya, berapa banyak yang betul, berapa banyak yang salah berdasarkan sistem yang ada di dalam Google Form itu sendiri. Saya pikir kalau untuk bikin Google Form sudah biasa ya. Atau ada yang belum pernah bikin Google Form? Boleh acungkan tangan biar nanti saya kasih tahu maksudnya. Halo, Belum Pak, belum pernah. ada yang belum pernah? Belum, Siapa yang belum pernah? belum pernah Pak Ahri, ya belum Pak. pernah. Ya belum. Siapa lagi yang belum? Aja ngomong aja nggak apa-apa daripada daripada sok tahu padahal nggak bisa. Coba mending kene ngomong nggak bisa aja selesai. Nanti saya kasih tahu kalau belum bisa. Saya Ah, ini kalau banyak yang belum bisa, nanti saya kasih Bisa. sebuah link YouTube biar Anda nanti belajar tentang bagaimana cara membuat pertanyaan di Google Form. Oke, jadi mata kuliah ini tujuannya salah satunya juga sedikit banyaknya mengenalkan Anda dengan dunia teknologi seetik-etik lah, gitu maksudnya. Setelah ketika kuliah di UIN itu bisa nanaon pisan, nanaon rugi lah keluar biaya loba tapi nggak bisa apa-apa, bener nggak? Ini hanya pikiran saya aja ya. betul. Kalau kecuali kalau Anda memang nggak mau banyak ingin tahu sesuatu ya, saya juga nggak bisa maksa. Ya.
Oke, jadi saya ingatkan sekali lagi, semua kelompok persiapkan, khusus kelompok satu nih, untuk kelompok satu khususnya, Anda harus sudah mempersiapkan apa pertanyaan pre-test 15 buah, post-test 15 buah. Pilihan ganda saja. Pilihannya ada 5. Oke. Nanti hitungan benar dan salahnya nanti udah otomatis nanti sistem yang bekerja. Gitu. Nah, kalau yang belum pernah, nanti saya kasih sebuah link YouTube, nanti Anda belajar. Gitu. Dan pastikan dimulai dengan pretest sebanyak selama 7 menit atau 5 menit. Jadi nanti teman-teman dikasih linknya di grup sebelum pelaksanaan. Jadi pada saat mulai ini 6.50, ini teman yang jadi contoh kelompok satu nih. Kelompok satu siapa kelompok satu? Ini saya belum dapat datanya ini dari PJ. Kelompok satunya siapa? Lalu nanti pastikan kelompok satu itu kirimkan apa link untuk Google Form-nya. Lalu teman-teman peserta atau audiens mengerjakan soal itu selama 5 menit. Selesai, lalu buka oleh pembukaan sekitar 15 menit paparan. Selesai paparan, lalu tanya jawab sampai dengan 30 menit terakhir. Nah, sisanya 30 menit terakhir itu bagian saya. Gitu. Dan sebelum ditutup dengan sebelum saya paparan, pastikan kelompok satu juga menutupnya dengan post-test. Post-testnya 5 menit sebelum saya paparan. Jadi saya nanti akan mengikuti progresnya, apakah dilakukan nggak untuk kegiatan pretest dan post-testnya. Tujuannya adalah, pertama, untuk pretest, memastikan Anda memahami apa yang akan dipaparkan. Kemudian kalau untuk post-test, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah Anda sudah ada peningkatan atau tidak dari setelah mengikuti kegiatan perkuliahan atau diskusi yang tadi dilakukan. Paling tidak memperhatikan atau tidak dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Sudah pernah ada dosen yang melakukan teknik ini untuk perkuliahan secara Zoom ataupun juga di kelas? Belum, Pak. Belum pernah. Belum, Pak. Belum, Pak. Kalau belum, ini bisa jadi salah satu bentuk evaluasi awal manakala Anda akan melakukan perkuliahan ataupun juga belajar supaya apa? Paling tidak membuat mahasiswa atau siswa itu ada fokus terhadap persiapan pembelajaran. Itu. Jadi pahami ya? Oke, jadi teman-teman semua, tiap kelompok nih, kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan tolong pastikan tidak ada cheating. Cheating itu artinya dusta atau apa ya? Dusta atau ya kayak kita mah kuciah, apa ya kuciah tuh ya? Kayak orang tuh main mata gitu. Saya kasih soalnya ya, nanti kamu jawab gitu. Nanti kamu cari soalnya. Jadi soal dan jawabannya udah dikasih duluan. Nah, itu cheating. Itu jangan sampai terjadi. Jadi dipastikan kita mencoba untuk jujur apalagi bulan puasa lah. Sebetulnya tidak sebatas di bulan puasa sih ya. Di luar bulan puasa kita dari jujur mah kudu gitu maksudnya. Ya. Biar kita juga secara objektif bisa mengetahui tingkat pemahaman masing-masing dan persiapannya. Oke, sebelum dilanjut, ada pertanyaan dulu. Ini Pak Ardiansah, Muhammad Ruzan, sama siapa yang belum on kamera, silakan on kamera dulu, Pak. Siap, Bapak. Lagi di atik-atik kameranya. Ya, kalau Bapak tidak izin mau on bertanya. kamera, saya bisa keluarin aja nih dari Zoom. Ngapain juga saya kuliah sama orang yang nggak jelas lagi ngapain gitu. Karena saya harus memastikan apakah Anda itu ada atau tidak gitu di kuliah ini. Benar nggak? Saya kan udah pernah bilang dari awal ya, saya nggak mau lagi komentar masalah
on kamera karena ini bagian dari etika perkuliahan. Saya juga kalau tidak on kamera juga saya nggak nyaman juga. Emang ngapain sih gitu kan? Oke, ini Bapak izin bertanya, Pak. silakan. Tadi 15 soal pretest dan 15 soal post-test, itu agak dibedakan, Pak ya, Ya, tipe bedakan. soalnya. Betul. Jadi kalau yang post-test itu lebih ke penyelesaian solusi dari materi yang ada, seperti itu, Pak? Bebas, Pak. Bebas. Jadi gini Bebas. maksudnya. Pastikan kan Anda membuat apa itu? Kelompok itu membuat bahan ya, bahan berupa berupa apa? Berupa book chapter lah. Kalau bahasa saya book chapter lah, bukan artikel kan itu mah. Kalau artikel beda lagi, Pak. Ini book chapter. Nah, maksud saya, sok dari book chapter itu Bapak atau siapapun di kelompoknya buat 15 buah pertanyaan ya yang jawabannya eh, bukan hanya bisa ditebak maksudnya. Jadi bukan masalah tebak-tebakan ini, Mas. Tapi memang mengandung unsur. Nah, ini mungkin kalau di pembelajaran tuh ada yang disebut dengan higher order thinking skills atau HOTS gitu ya. Cuma kalau misalkan di kita sekarang itu bukan untuk hotnya dulu, Pak, tapi dalam konteks kepentingan bahwa mereka itu bisa mengingat apa yang mereka sudah baca. Jadi maksud saya begini, narasumber atau presenter lah, presenter itu memastikan si peserta itu atau audiensnya membaca dulu ininya apa membaca dulu bahan yang Anda buat. Itu maksudnya, Pak. Jadi bebas saja Pak, bebas. Itu Pak. Ya, ya, mengerti, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang lain? Ini Ana Anissa mana nih orangnya ini? Ada nggak ini orang? Atau ada masalah apa gitu dengan on kamera? Ya Bapak punya Hmm? punya ATM perusahaan nggak bisa kamera apa Pak? Kenapa? Pakai laptop atau Pak? Ya, Biar biar apa? Jangan pakai handphone. Kalau handphone ya beginilah. Ya. Ini anak Anissa kelas ini bukan ini? Halo? Oh, malah Iya, keluar. Pak. Keluar apa gimana ini? Oke deh. Bisa ada 2 akun Bapak yang masuk? Oh, dua. Iya tadi. Oke, Bapak Ibu. Sama kayak Saya ada 2. ingin eh, memberikan, saya sudah kirimkan yang file itu adalah keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim terkait dengan kriteria untuk eh, akreditasi. Saya pikir itu sudah Anda terima. Silakan segera download dan pastikan itu ada dalam laptop Anda karena itu akan menjadi apa ya sebutnya eh, bahan instrumen yang akan Anda gunakan untuk mendapatkan eh, hasil-hasil yang Anda harus coba kumpulkan berdasarkan data itu. Sekarang pertemuan ini tujuannya adalah saya akan memaparkan terkait dengan bagaimana teknis Anda melakukan itu, termasuk juga saya sudah menyusun judul-judul untuk artikel tugas UTS dan UAS. Jadi tugasnya sudah saya siapkan dari mulai sekarang. Dari mulai sekarang Anda pun harus sudah melakukan kajian-kajian itu dan nah, nanti di bagian yang UASnya itu nanti Anda memasukkan unsur manajemen strategik dalam konteks bagaimana kriteria dari akreditasi khususnya di bagian manajemen sekolah itu bisa Anda jadikan sebagai solusi. Sebentar saya masih eh, menunggu
Ini nih. Oke. Sudah ada tampilannya? Sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Mohon dilihat jelas yang pakai laptop. Nanti ini saya juga rekam biar Anda juga bisa ikuti lagi dari awal supaya tidak lupa. Ya. Oke, di sini ada nomor 115567 yang merupakan salinan dari keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 1005/P/2020. Ini adalah terkait dengan kriteria dan perangkat akreditasi sekolah untuk semua jenjang. Semua jenjang di luar pendidikan anak usia dini. Karena kalau anak usia dini itu nanti ada kriteria yang khusus, Bu. Ya. Nah, di sini saya sudah buatkan dalam heading ini. Nanti mungkin kalau Anda perlukan nanti saya akan kirimkan juga file yang sudah saya wordkan dan saya juga sudah buatkan dalam bentuk navigation pane. Kalau Anda yang sudah pernah tahu di Word itu ada fasilitas navigation pane. Navigation pane itu adalah sebuah fasilitas di mana Anda bisa menjadi navigator untuk mau masuk ke bagian mana, halaman berapa dari bahan yang Anda tulis di Word itu sendiri. Karena memang ini cukup besar, 3 mega, kalau di Word itu 3 mega itu cenderung besar ya, sehingga bukanya juga relatif rada lama. Makanya karena memang ini PDF yang jumlahnya ratusan halaman, ya kurang lebih ratusan halaman, itu kemudian coba untuk dibuatkan Word. Makanya pasti padat sekali. Apalagi gambar-gambarnya masih ada ya. Seperti ini gambar nih, kalau saya hapus bisa aja tuh. Ini juga sama. Kalau ini dihapus juga bisa. Tuh, dihapus aja lah, biar nggak terlalu berat. Oke, di sini saya sudah buatkan ini yang namanya navigation pane itu di sini. Adanya itu adalah ketika Anda klik view, klik view, di sini ada navigation pane. Di sini harus dicentang. Kalau tidak dicentang nanti hilang, Anda tidak akan dapat ininya, bagiannya tuh seperti ini. Maka ini perlu diklik navigation pane. Oke. Ketika diklik navigation pane-nya, nanti di sebelah kirinya ada tampilan ini. Nah, tampilan ini kalau Anda klik-klik, diklik ya. Ini contoh nih, saya klik yang bagian yang kriteria kelulusan kedua nih. Ini bisa langsung ke halaman yang dituju. Tuh, ini. Ini tampilan halamannya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 buah navigation pane yang termasuk heading 1. Jadi ada heading 1, heading 2, heading 3, dan seterusnya. Ini kalau dalam penulisan artikel itu sangat bermanfaat ya. Oke, di sini ada heading 1 untuk yang pertama, heading 1 pertama. Ini adalah kriteria dan perangkat akreditasi sekolah dasar atau garis miring madrasah ibtidaiyah. Anda bisa lihat di sini ada nomor 1 Romawinya, ada mutu lulusan. Ini di sini mutu lulusan. Kemudian klik lagi yang kedua itu proses pembelajaran. Kemudian klik yang ketiga itu mutu guru. Kemudian klik yang bagian keempat manajemen sekolah atau madrasah. Nah, ini untuk SD. Lalu di sini ada heading 1 yang kedua itu adalah kriteria dan perangkat akreditasi sekolah menengah pertama untuk madrasah sanawiyah. Di sini ada mutu lulusan heading 1, heading 2, heading 2-nya. Kemudian yang kedua ada proses pembelajaran. Ini tinggal klik-klik aja. Ini masuk ke halaman yang dituju. Jadi tidak perlu scroll-scroll lagi ya. Kemudian di sini ada mutu guru untuk bagian yang ketiga. Lalu yang keempat ini adalah manajemen sekolah atau madrasah. Ini untuk bagian heading kedua yaitu tentang SMP atau sanawiyah. Lalu heading 1 yang ketiga nih yang ke sini kriteria dan perangkat akreditasi sekolah menengah atas
atau madrasah aliyah. Ini kalau karena terbatas, jadi jumlahnya jadi tampilannya di tampilan navigation-nya seperti ini. Tapi kalau dipanjangkan, ini bisa dipanjangkan tuh, bisa ketahuan tuh, ya. Ada madrasah sanawiyah, aliyah, kejuruan dan lain. Nah, yang ketiga ini adalah tentang kriteria dan perangkat akreditasi sekolah menengah atas untuk madrasah aliyah. Saya karena pikir ini cukup mengganggu kalau begini ya, tidak terlihat semua gitu tampilan layar ininya. Nah, Anda bisa lihat di sini ada mutu lulusan, di sini ada proses pembelajaran, di sini ada mutu guru. Oke. Kemudian yang keempat ada manajemen sekolah atau madrasah. Oke. Lalu ada bagian keempat. Kalau bagian keempat itu sebetulnya tidak ingin saya jelaskan juga karena ini terkait dengan SMK atau madrasah aliyah kejuruan. Kecuali kalau di tempat Anda memang ada madrasah aliyah kejuruan, silahkan ini dipakai. Kalau tidak berarti Anda lewat. Berarti heading yang ketiga, yang keempat ini tidak perlu dibaca karena yang pentingnya itu adalah heading yang pertama ini yang SDMI, ya. Kemudian yang kedua adalah SMP MTS yang ini. Kemudian heading ketiga adalah yaitu SMA garis miring MA yang ini. Nah, Anda semua karena kita masuk ke mata kuliah manajemen strategik, saya akan lebih banyak menekankan untuk tugas UTS dan UAS itu nanti di bagian manajemen sekolah. Dan manajemen sekolahnya itu sangat tergantung pada hasil dari apa yang sudah saya tulis di sini. Silakan lihat baik-baik. Saya sudah buatkan yang ini. Nah, di sini ada kelas A, Abdul Hafid, Ahmad Saiful Hidayat, Ahsyaf Muzaki, Akmalia, Ana Anissa, Anissa Siti Khadijah, seterusnya sampai dengan Atep Ruzhan. Ini ada 19 orang. Saya sudah buatkan untuk judul UTS-nya. Ini judul UTS. Dari mulai visi misi, kemudian kompetensi supervisi, implementasi kepemimpinan, budaya sekolah, pelibatan, pengelolaan, dan seterusnya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Bedanya apa tiap orang itu, walaupun judulnya seperti sama, itu adalah pertama bagian yang dijadikan kajiannya. Seperti ini saya perlihatkan pada Anda, bahwa dalam manajemen sekolah, pembahasannya itu adalah poin-poin ini. Kurang lebihnya ya, kurang lebihnya. Ada pencapaian visi misi, kompetensi, kepemimpinan kepala sekolah, budaya sekolah, pelibatan masyarakat, pengelolaan kurikulum, pengelolaan guru dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan pembiayaan, dan pengelolaan kesiswaan. Jadi konteksnya pengelolaannya, manajemen. Oke, nah tiap orang itu akan saya khususkan dengan bagian khususnya masing-masing. Contoh, saya berikan contoh nih. Abdul Hafid, Pak Abdul Hafid ya. Judul untuk UTS-nya adalah implementasi pencapaian visi dan misi dalam peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan instrumen akreditasi Satuan Pendidikan IASP tahun 2020 di MI. Tuliskan MI-nya MI mana aja. Gitu. Nah, kalau misalkan Pak Abdul Hafid, Pak, saya kalau bisa pindah Pak tidak ke MI tapi ke MA karena saya lebih karena saya sekarang mengajar di madrasah aliyah atau saya menjadi STU di madrasah aliyah. Cari yang madrasahnya negeri, sebisa-bisa madrasah negeri. Kalau tidak ada ketemu madrasah negeri, madrasah swasta yang memang memiliki kapasitas untuk mereka bisa berkembang karena punya kualitas. Silahkan. Seperti contoh, ini lokasinya belum saya tuliskan karena Anda juga belum menuliskan lokasinya. Nah, kemudian di sini contoh Pak Ahmad Saiful Hidayat. Judulnya adalah implementasi kompetensi supervisi akal kepala sekolah dalam peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan instrumen. Jadi fokusnya adalah pada kompetensi, bagaimana implementasi dari kompetensi itu dilihat berdasarkan instrumen akreditasi. Nah, bagaimana cara Anda melakukan
pengumpulan data yang begitu harus disiapkan. Nanti contoh nih, saya mau berikan contoh untuk Pak Abdul Hafid sama Pak Asep Saiful Hidayat. Termasuk nanti untuk judul yang ada beberapa poin, mungkin ada 2 atau 3 poin pertanyaan item dari instrumen IASP itu. Contoh nih, tolong diperhatikan untuk yang Pak Abdul Hafid. Nih, manajemen sekolah. Di sini ada bahasa nomor 23. Nih, nomornya 23 ya, nomor di instrumen akreditasinya. Sekolah atau madrasah mengembangkan, menyosialisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi visi, misi, dan tujuan sekolah atau madrasah. Di sini ada levelnya, ada level 4, 3, 2, 1. Tentu level ini menunjukkan apa yang dilakukan oleh madrasah itu. Kita lewat dulu levelnya. Di sini baca petunjuk teknisnya. Apa yang disebut dengan visi, ada nih penjelasan. Jadi Anda tuh tidak lagi baca teori dari buku A, B, C, D tentang itu, enggak. Di instrumen ini sudah disiapkan definisi-definisi yang sudah diambil dari berbagai referensi. Ini visi, misi, tujuan, pengembangan visi misi, lalu ada evaluasi pencapaian visi misi. Oke. Nah, lalu di halaman berikutnya ini ada disebut dengan berkelanjutan, itu apa maksudnya? Nah, ketika masuk ke bagian B, yaitu pembuktian kinerja. Di sini peneliti atau Anda, ini Pak Ahmad Hafid ya, melakukan apa saja? Satu, melakukan observasi. Ini sesuai dengan ini ya, kriteria yang ada di dalam Capman ini. Yang kedua, Anda harus melakukan telaah dokumen. Oke. Lalu yang ketiga, Anda melakukan yang namanya wawancara. Oh, ya, wawancara nih. Jadi saya highlight dulu bagian-bagian yang menurut saya penting. Ulang ya. Pertama, Anda melakukan observasi. Apa yang dilakukan saat observasi di lokasi penelitian? Nah, biar tidak lupa. Oke, di sini ada nih tabel pengumpulan data observasinya. Pengimplementasian visi, misi, dan tujuan dapat dilihat dari mewujudkan visi dan misi tujuan dalam kegiatan sesuai dengan sasaran. Anda tuliskan di sini apa yang Anda dapatkan dari indikator ini. Contoh. Dan ini bisa panjang lebar. Contoh ya, contoh saya berikan ilustrasi. Pada hari apa? Contoh Senin, tanggal 16, 16, 17, 18 ya. 16, 17, 18. 18 Maret 2024, peneliti melakukan observasi di lokasi penelitian. Tidak disebutkan dulu, disebutkan kan belum ada tempatnya. Itu observasi dimulai dari ketika peneliti memasuki gerbang sekolah. Contoh ya, ini belum saya edit-edit ya, kesalahan-kesalahan tipenya nanti kita edit-edit lagi. Dan ini bisa panjang, Pak, karena tidak hanya dilakukan 1 kali, mungkin 2 atau 3 kali. Sekolah atau gerbang madrasah lagi, gerbang sekolah. Nampak ada sebuah papan yang ditempel di eh, dinding dekat sebuah kantor yang ternyata itu adalah ruangan kepala dan guru. Papan tersebut
adalah berisi visi sekolah atau visi madrasah yang berbunyi, kita tuliskan tuh apa visinya. Oh, dari observasi itu pada prinsipnya adalah pengamatan. Apa yang Anda lihat itu ada tulis. Apa yang Anda lihat itu tulis. Gitu. Ya. Anda boleh jadi di sini mulai pukul berapa Anda memulai masuk observasi. Contoh pukul 7.00 sampai dengan pukul 7.45. Di sini Anda jelaskan itu. Bahkan boleh jadi hari ini tidak hanya satu kali. Bisa 2 kali, bisa 3 kali. Lebih bagus, lebih banyak, lebih bagus akhirnya. Nah, itu satu. Kemudian, pada pukul 7.45 sampai dengan 8.45, contohnya nih, contoh saja, peneliti masuk ke ruangan kepala dan dipersilakan untuk duduk. Nah, terusnya dijelaskan aja, dijelaskan. Nanti bagaimana kesesuaian kegiatan visi misinya, nanti ada penjelasan dari apa yang Anda lihat itu sendiri. Ya. Contoh kalau misalkan sekolahnya menerapkan anak buat jadi anak soleh, pas duhur berhenti nggak untuk sholat contohnya. Nah, kan itu salah satu ciri, Pak. Menyesuaikan antara visi dengan aktivitas. Jadi yang Anda lakukan adalah mencoba mengkonfirmasi apa yang tertera dalam visi misi yang mereka sudah canangkan dalam aktivitas yang boleh jadi apakah itu diturunkan atau tidak dalam aktivitas kegiatan sehari-hari. Kalau misalkan ada siswa yang tidak rapi, bajunya dikeluarkan, apakah sikap guru itu memberikan apa sebutnya kayak ngegenggereukeun teu ka budakna. Karena ini pencapaian visi misi. Kalau misalkan ada anak yang pakai celana juga dikeluarin atau bajunya dikeluarin, celananya juga nggak jelas dan lain-lain, terus diantep, nah berarti di situ tidak ada kepedulian bagaimana pencapaian visi misi. Nah di situ itu Anda berikan komentar. Ini di bagian apa? Observasi. Oke. Next. Di sini ada lagi bagian selanjutnya, telaah dokumen. Nah, jadi Bapak Ibu, pastikan Anda sebelum datang ke lokasi penelitian, Anda ya izin dululah kepada pihak sekolah. Dipastikan sebelum izin, boleh Pak, saya minta surat dari pengantar dari kampus, silahkan Pak. Anda silakan datang ke kampus, hubungi pihak, contohlah ke Pak Masrul, mungkin Pak Masrul nanti yang akan mengarahkan kira-kira Anda harus membuat surat seperti apa. Kalau perlu kalau misalkan birokrasinya lama, ya tanya aja Pak, ini saya butuh cepet nih gitu. Karena saya mau mini riset gitu aja bilang, ya, mini riset. Supaya nanti ketika Anda datang bawa surat, itu sekolah juga bisa menerima. Gitu. Nah, lakukan yang kedua adalah telah dokumen. Kalau telah dokumen apa saja yang harus dicek? Nah, di sini ada bagian-bagiannya, Pak. Nanti ini dirapikan aja. Dirapikan. Maksudnya nanti ini, tabel ini, itu di-copy, pindahkan ke dalam Word yang lain, dan nanti Anda isi sesuai dengan apa yang Anda temukan. Baik itu dari observasinya, wawancaranya, atau studi dokumentasi. Dari analisis studi dokumentasi, apa saja yang harus ditelaah oleh Anda? Nih, lihat nih. Aspek yang ditelaah dan indikator. Di sini ada pengembangan visi misi dan tujuan dapat ditelaah dari pelibatan pemangku kepentingan. Yang keduanya kesesuaiannya dengan kebutuhan sekolah atau madrasah. Nama dokumen apa yang harus Anda telaah? 1. Dokumen rapat penyusunan RKS, RKAS, RAPBS, pengembangan sekolah atau madrasah. Pertanyaannya, apakah sekolah punya data itu? Punya dokumen ini atau tidak? Pak, gimana kalau ternyata tidak ada? Anda tulis saja di situ. Dokumen yang diminta ternyata tidak diberikan. Tidak diberikan itu tidak adakah atau apakah? Karena tugas Anda adalah memastikan apakah ada enggak di dalam dokumen rapat itu. Contoh, ada daftar hadir. Di situ pastikan ada notulensi. Di situ ada pasti ketika daftar hadir, siapa yang hadir di kegiatan itu.
nama, siapa jabatan biasanya, terus tanda tangan, kan itu aja. Nanti kelihatan siapa yang hadir atau tidak. Kemudian yang kedua di sini yang nomor dokumennya adalah rencana kerja sekolah atau madrasah RKS 2 periode atau 2 tahun lah, 2 tahun terakhir. Paling tidak, jadi Anda ketika datang ke lokasi penelitian, Anda bilang kepada kepala sekolah, Pak, saya itu mahasiswa di S2 UIN jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Saya sedang belajar untuk bagaimana melakukan sesuatu yang benar terkait manajemen strategi. Izinkan saya untuk bisa melakukan riset di tempat Bapak atau tempat Ibu. Mudah-mudahan saya bisa menambah pengalaman untuk diri saya tentang bagaimana sebagai orang yang harusnya memahami dari sisi manajerial. Jadi Anda ke sana itu bukan dalam arti untuk menginvestigasi adanya kelemahan, kekurangan, ataupun juga ingin membongkar aib dari sekolah itu, bukan. Tugas Anda adalah belajar bagaimana contohnya, Pak, Bu, ini dalam instrumen akreditasi IASP ada tuntutan seperti ini. Nah, saya diberi tugas oleh dosen di mata kuliah manajemen strategik untuk bisa menelaah tentang persiapan dari sekolah atau madrasah ini dalam rangka menghadapi akreditasi dalam bidang manajemen sekolah. Nah, saya kebetulan bagiannya, contoh kata Pak Ahmad Siddiq itu, saya kebagian terkait dengan eh, pencapaian visi dan misi. Nah, di pencapaian visi misi, Pak, ada ini. Nah, maksud saya, apakah Bapak Ibu bersedia untuk kita bisa, saya bisa berdiskusi atau saya menimba banyak pengalaman dari apa yang sudah Bapak Ibu lakukan untuk saya bisa jadikan ini sebagai bahan riset saya. Jadi, selalu Anda mulai penjelasannya dengan keinginan Anda untuk belajar. Kalau Anda melakukan itu, maka minimal respon dari sekolah tempat Anda didatangi itu tidak akan merasa tertekan, khawatir, atau under pressure, atau dalam kekhawatiran yang tinggi ketika Anda melihat dokumen-dokumen mereka. Gitu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diikuti ya, menjadi bagian dari sebetulnya perencanaan Anda sebelum nanti Anda memang masuk ke lokasi penelitian yang sesungguhnya. Gitu. Oke, sebelum dilanjut, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Kalau misalnya nanti kita observasinya ke sekolah yang baru berdiri gimana, Pak? Yang apa gimana? Kurang jelas. Jadi bukan sekolah yang, jadi observasinya ke sekolah yang baru, bukan ke sekolah yang berkembang. Oh, Gimana, Pak? kalau sekolah yang baru berkembang, berarti kan pertanyaan saya, apakah sekolah itu sudah terakreditasi atau belum? Sudah Sekolah itu sudah terakreditasi sebelum? terakreditasi? Sudah terakreditasi belum? Iya, sudah terakreditasi. Belum berarti ya? Sudah, Pak. Belum terakreditasi berarti? Sudah. Hah? Sekolah yang sudah terakreditasi ini. Tapi Sudah swasta. terakreditasi. Tapi belum inilah ya. Swasta. Heeh. Ya, belum lama gitu. Belum lama. Oke. Kalau saya mengatakan justru nanti Anda akan banyak menemukan kelemahan-kelemahan, Pak, kalau di sekolah yang seperti itu. Justru kalau di tempat yang seperti itu, Anda nanti malah menemukan, oh ini kieu sekolah tuh. Jadi sesuatu yang sebetulnya tidak harus Anda pelajari, karena yang begitu mah nggak dipelajari juga bakal bisa sendiri, Pak. Itu. Saran saya, eh, lebih baik ke sekolah yang memang sudah berpengalaman terakreditasi, itu satu. Yang kedua, levelnya itu kalau bisa, sekali lagi saya bilang negeri. MIN, MTSN, MAN.
Kalau ternyata jumlahnya sedikit, ya tadi cari sekolah swasta yang memang sudah minimal peringkat akreditasinya A. Gitu. Jangan B, A. Gitu, Pak. Itu saran saya ya, saran saya. Biar apa? Biar Anda mendapatkan pengalaman belajar dari lembaga atau tempat yang bagus. Itu maksud saya, Pak. Kalau tempat yang biasa-biasa, Anda akan menemukan bukan yang bagus, bukan hal baiknya. Justru nanti Anda mengeluhnya. Kok sekolah itu nggak ada perangkat ini ya, kok nggak ada ini ya, nggak ada ini. Paling Anda bilang, wajar sih, oke, Datu Sabab sedang berkembang. Kan gitu jawabannya nanti, Pak. Ya, itu Pak. Jadi, sekarang sudah mulai radar Anda itu cari. Kemana saya harus dapetin tempat untuk bisa saya belajar? Sekolah mana? Kalau perlu cari madrasah aliyah yang memang visioner, Pak. Oh, ada tuh yang visioner biasanya. Sok beda we gitu Pak. Ada robotik, contoh sekolah nantinya, itu kan visioner, Pak. Biasanya yang begitu urusan akreditasinya dia sangat aware, Pak. Aware. Karena beberapa madrasah justru ini adalah otokritik buat kita, Pak. Lembaga pendidikan Islam itu relatif tidak begitu menjadikan akreditasi itu penting-penting banget, enggak sebetulnya. Masih menganggapnya itu mah rutinitas 5 tahunan engkewe lamun rek akreditasi kakarek persiapan karakter itu yang masih belum berubah kalau menurut saya ya, secara pribadi, pengalaman saya menjadi pengawas, eh, belum mungkin sedikit berubah, tapi perubahannya relatif rada rumit sih Pak, rada susah menurut saya ya, menurut saya. Tanpa harus saya mengecilkan tentang madrasah, justru ini adalah cara kita bagaimana membangkitkan madrasah. Minimal Anda sendiri berpengalaman ke lapangan, mencari data, mengobservasi, wawancara ataupun studi dokumentasi di lembaga pendidikan yang memang sudah cukup baik. Jadi ketika Anda kembali ke tempat Anda sendiri, Anda punya gambaran kira-kira saya harus melakukan apa nanti kalau akreditasi. Itu tujuannya, Pak. Jadi bicara konsep manajemen strategik itu, kalau hanya sekedar tataran konsepsional, itu akan kita diskusikan dalam perkuliahan kita. Tapi ketika masuk pada tataran aplikasi, Anda akan ditantang untuk bisa menyelesaikan persoalan ini enggak? Itu, Pak. Kalau itu yang menjadi patokan kita, mudah-mudahan saya berharap kegiatan mata kuliah ini ada dampaknya buat Anda. Sekali lagi, saya hanya punya harapan. Apakah Anda punya harapan di situ atau tidak, saya nggak ngerti. Mungkin nanti bisa komentar kalau nanti sudah dilakukan proses di lapangan seperti apa. Oke, Pak, mohon izin bertanya, Pak. ya kan? Pak, kalau lembaga pendidikannya apakah harus yang di bawah Kemenag, madrasah, atau bisa misalkan sekolah Islam terpadu yang memang sudah bagus, mungkin seperti Al-Azhar atau pribadi school, Pak? Saya harus mengatakan begini. Apakah lembaga pendidikan itu terkategorikan lembaga pendidikan Islam secara formal ya? Karena saya jadi rada-rada bukan parno sih lah. Kayaknya madrasah juga perlu banyak dibantu untuk itu. Kalau lembaga kayak sekolah Islam terpadu itu mah sekolah memang dengan kriteria tertentu juga sih Pak. Satu, bertarif tertentu kan itu ya Pak ya. Tarifnya beda Pak. Gitu. Kalau tarif beda, ya kesananya kan pasti beda Pak. Layanan pasti beda, non beda. Nah sekarang di madrasah seperti apa gitu. Nah saya mungkin akan lebih menekankan untuk levelnya di jenjang madrasah dulu Pak. Jenjang madrasah. So kalau sekolah Islam Ya, terpadu yang kayak gitu mah, menurut saya nih, itu mah orientasi orang-orang high ke atas Pak. Tapi kalau madrasah mah kan menengah ke bawah. Nah, sementara yang menengah ke bawah itu banyak masalahnya Pak. Nah itu maksudnya. Gitu. Jadi fokusnya ke madrasah dulu saja. Begitu Pak. baik, Pak, terima kasih. Izin Bapak, Oke. mau bertanya juga. Tadi Silakan. tuh saya lihat yang bagian saya itu MTS. Kalau misalnya saya berpindah ke MI, ke MIN, boleh Pak? Boleh.
nanti tinggal dikonfirmasi aja biar tidak bentrok dengan yang lain. Biar nanti ketahuan mana yang pindah kemana gitu ya. Bisa, bisa. Oh iya, Boleh, boleh. ya. Terima kasih Bapak. Oke. Nanti saya kirim saja, nanti Anda bagian nomor berapa, pindah ke yang berapa, itu gampang lah itu. Oke, sebelumnya ada lagi, Sob. Di sini momen Anda untuk bertanya untuk hal-hal terkait dengan tugas. Mudah-mudahan sih saya Saya menyampaikan. Ya, silakan. AT perusahaan tadi lihat daftar di draftnya Bapak, absennya yang paling akhir ya Pak, itu ujungnya 42 Bapak. 42. Oh, ini 42 ya. Iya Bapak. Oke. Sama juga insya Allah lokasinya dekat sama Min Bapak yang tergolong bagus di sini, mungkin mau pindah ke Min insya Allah. Ya udah nanti tinggal Kerjaannya. dikonfirmasi aja. Anda mau Ya, siap. kunin kemana nanti tinggal di apa dikonfirm dengan yang lain. Siap Bapak. Terima Saya kasih. minta nanti dibantu untuk lokasi-lokasinya. Anda mau lokasi di mana? Nanti saya minta dibantu dituliskan biar nanti saya bisa menuliskannya juga dengan tepat. Coba saya share screen ya. Nih. Nih saya lokasinya nanti di mana mananya tolong ditulis setelah nanti Anda mengetahui ini bagian-bagian. Oke. Nah, kalau sudah selesai, saya pikir sudah dulu lah. Ini judul-judulnya nih. Nanti saya kirimkan semuanya file ini pada Anda untuk Anda nanti silakan konfirmasi japri kepada saya atau di grup terkait Pak saya mau pindah tidak di MTS tapi ke MI. Nanti kalau ada judul yang sama dengan tema yang sama tapi dengan catatan lokasinya tidak boleh sama. Satu tugas sekali lagi kalau misalkan Pak kalau saya sekolahnya satu tapi bagiannya beda boleh paham nggak maksudnya? Ini contoh nih, ini di sini ada berapa nih? Ada MI itu ada poinnya 10 poin. Pencapaian visi misi, kompetensi kepemimpinan, budaya, pelibatan masyarakat, pengolahan kurikulum, pengolahan guru, sarana pembiayaan kesiswaan. Ini cukup 1 min saja untuk ngeroyok ini boleh. Paham ya? Contoh Paham nih, Bapak. ini MTS kan kelas ini hanya MI dan MTS nggak ada MA contohnya. Ini tetapkan aja MTSN-nya 1, tapi ngeroyok implementasi ini semua, ya kan beda-beda orangnya. Orangnya mau fokus mana-mana, tapi lokasinya tetap di situ, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ini dalam rangka apa juga? Satu, memudahkan Anda melakukan komunikasi di internal juga. Yang kedua, supaya ini teman-teman dapat surat izinnya juga satu untuk semua, kan gampang. Saya juga bisa memahami itu. Yang pasti tidak boleh itu satu tema yang sama di tempat sama, walaupun beda kelas, itu nggak boleh. Tapi kalau temanya berbeda, tetapi tempatnya sama, boleh. Karena yang akan dikaji juga berbeda-beda. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian itu baru untuk tugas UTS-nya. Pak, UAS-nya seperti apa? Nah, UAS-nya itu adalah data Anda tadi itu harus dimunculkan, disandingkan dengan konsep manajemen strategik bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi gini, kalau di judul yang pertama tentang UTS itu adalah, saya ulangi ya, nih. Kalau yang soal UTS ini, soalnya sudah jelas terkait dengan bagaimana implementasi ini semua. Ini semua. Nah, nanti di soal UAS, Anda mengkomparkan atau menyandingkan konsep manajemen strategik yang Anda dapatkan teorinya dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan terakhir nanti dari semua kelompok untuk bagaimana meningkatkan mutu pendidikan di madrasah tersebut
dalam konteks contoh pencapaian visi misi, tapi dengan pendekatan manajemen strategi. Atau bagaimana caranya begini deh, contohnya nih. Kalau misalkan saya bertanya kepada ChatGPT, ya, nih saya pernah bertanya kepada ChatGPT, bagaimana caranya melakukan pencapaian visi misi yang benar dalam konteks di lembaga pendidikan. Dia ngejawabnya begini nih. Kurang lebih jawabannya begini. Oh ya. Nih. Ini karena saya juga menggunakan teknologi AI untuk memudahkan konfirmasi-konfirmasi begini ya. Saya juga lakukan itu. Nah ini. Birokrasi today. Penawar atau bukan? Sorry, ini Bapak Ibu. Buat aja lagi lah baru. Contohnya saya menanyakan begini. Bantu saya untuk menemukan metode apa saja yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam, lihat ininya judulnya apa? Kepikan ini bukan ke sini. Bantu saya untuk menemukan metode apa saja yang dapat dilakukan lembaga pendidikan atau sekolah dalam pencapaian visi misi untuk peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan instrumen akreditasi. Nah, nanti dia akan coba jawab, walaupun jawabannya tidak 100% pasti benar, tapi dia ngasih solusi secara cepat. Nanti kita konfirmasi aja jawabannya. Ini. Wah, ini pakai bahasa Inggris ternyata. Nah, ini ternyata jawabannya pakai bahasa Inggris. Nanti kita minta dia untuk pakai bahasa Indonesia. Lama ini internetnya remote. Saya coba tulis di sini. Terjemahkan jawaban Anda di atas ke dalam bahasa Indonesia. Nah ini biar memudahkan teknologi pakai. Nah, Anda bisa tahu di sini bahwa ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk bagaimana pencapaian visi misi itu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Di sini ada alignment with vision and mission, ada stakeholder engagement, ada professional development, ada curriculum development, assessment and evaluations, resource optimization,
community partnership, inclusive practices, innovation and creativity, continuous improvement. Oke. Kita lihat jawaban ini kalau misalkan dalam bahasa Indonesia-nya seperti apa. Kita nanti minta jawaban dia untuk menjelaskan ini. Tapi kalau kita baca deh satu-satu. Alignment with vision and mission. Ini ternyata nomor 1 menurut ChatGPT ya. Ini digunakan dalam rangka memastikan pencapaian visi misi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Belum lagi juga nih. Jadi nanti bisa aja judulnya begini, ya. Alignment with vision and mission, alignment, nah di situ. Dalam pencapaian visi misi di lembaga itu. Jadi, bisakah Anda menerapkan konsep metode ini dalam pencapaian visi misi di lembaga pendidikan yang Anda terapkan tadi, yang Anda jadikan sebagai lokasi penelitian? Jadi berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu memotret apa yang terjadi di lokasi penelitian. Oke. Nah, yang kedua mah rada beda dikit. Apa? Anda memberikan masukan berupa strategi apa yang bisa digunakan ketika memang hasil dari riset UAS UTS tadi hasilnya ada yang belum maksimal, maka Anda memberikan solusi dengan cara inilah, ini dapat meningkatkan itu. Gitu, Pak. Oh. Keselarasan dengan visi dan misi, pelibatan pemangku kebijakan, pengembangan profesional, ada pengembangan kurikulum, ada penilaian dan evaluasi, optimasi sumber daya, kemitraan komunitas, praktik inklusif, inovasi dan kreativitas, peningkatan berkelanjutan. Ini adalah 10 buah strategi umum untuk direkomendasikan dalam upaya peningkatan pendidikan ketika melihat pencapaian visi misi. Anda mau menggunakan 1, 2, 3, dan seterusnya terserah. Bagaimana untuk meningkatkan ini. Gitu. Oke. Dari apa yang saya paparkan, ada yang belum dipahami, boleh ditanyakan? Maaf Pak, izin bertanya. Ya. Kalau misalkan Bapak ternyata di UTS itu hasil penelitian yang tema yang kita teliti itu hasilnya sudah bagus Pak, misalkan di level 4 atau 3 pas UASnya atau apa masih Ya, harus ditingkatkan memberikan lagi dengan solusi. pasti tidak akan 100% baik lah. Paling tidak kan Anda sebagai peneliti harusnya secara objektif melihat selalu ada sisi kekurangan yang bisa dilakukan di situ. Oh iya Pak, ya dapat dimengerti Pak. Ya. Baik dari siswanya, gurunya, orang tuanya, ataupun juga kepala sekolahnya, dan lain-lainnya. Maka gunakan teori-teori untuk bisa menjawab itu semua. Caranya gimana? Jawaban dari Anda itu bisa dilakukan adalah bagaimana manajemen strategik itu bisa menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan yang muncul di lokasi penelitian atau di tempat Anda melakukan mini riset itu. Gitu. Bahkan jangan Iya, sampai Pak. kejadian begini. Ada lembaga pendidikan yang menyebut dirinya sudah melakukan manajemen strategik, tapi nilai-nilai manajemen strategiknya tidak ada dalam aktivitas keseharian di lembaga itu. Nah, berarti itu mah cuma omdo gitu. Omong doang kalau gitu. Nah, saya mau nanya dulu nih. Ketika Anda semester 1, sudah ada tugas yang pernah Anda ke lapangan dari dosen? Sudah? Sudah Bapak. Sudah, Bapak. Berarti kan ini bukan yang pertama kan, Anda diminta oleh dosen untuk ke lapangan untuk mencari data itu. Makanya kenapa kemudian saya mencoba untuk mengarahkan Anda untuk seperti itu. Paling tidak, Anda harus tahu dulu deh bahwa Anda harus mengumpulkan tugas berdasarkan instrumen yang ada dalam akreditasi tadi. Gitu. Saya ulangi ya, karena waktunya juga sebentar lagi. Nggak kerasa nih kalau bulan puasa mah cepet waktunya. Kalau itu kan di sini nih, kan
Ini baru pencapaian visi misi. Coba Anda lihat nih, dokumen apa saja untuk pencapaian visi misi yang harus ditelaah. Dokumen sosialisasi visi dan misi. Laporan kegiatan pelaksanaan program. Ditulis nanti di sini. Ini sebetulnya nanti kalau Anda landscape bisa diperpanjang ini ya, tidak segini ya. Kemudian ini indikatornya evaluasi visi, misi, dan tujuan dapat ditelah dari dokumen hasil evaluasi tahunan pencapaian visi, misi tahunan. Ada nggak program ini? Ada nggak dokumen ini? Kalau nggak ada, nah berarti Anda kan jadi masukan. Berarti Pak, kalau misalkan kita mau persiapan akreditasi ke depan, ya paling tidak ini bacaannya harus lengkap gitu maksudnya, harus punya. Ada lagi, nomor 5 nih, aspek yang ditelaah adalah perbaikan visi misi dan tujuan secara berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi bla bla bla. Dokumennya apa? Dokumen rekomendasi dari hasil rapat melalui notulensi rapat. Ada nggak dokumennya? Karena bicara tentang studi dokumentasi itu bukti fisik dokumen, berarti kan dokumennya harus ada. Kalau nggak ada, berarti dia nggak dapat nilai maksimal loh. Gitu. Jadi nanti dalam telaah hasil dokumennya Anda jelaskan bahwa pada tanggal sekian bulan anu peneliti diberikan izin untuk bisa melihat dokumen ini, yaitu isinya tentang ini. Di situ terdapat apa yang hadir ada atau tidak, berapa orang, jenis kelaminnya berapa orang yang laki-laki, berapa orang perempuan, berdasarkan institusi siapa saja yang hadir, dilibatkan siswa hadir atau tidak, kepala sekolahnya apa, stakeholder lainnya juga diundang atau tidak, kan itu dijelaskan dalam telah dokumen. Itu baru 2 ya. 1 observasi, 2 studi dokumen. Yang ketiganya adalah wawancara. Wawancaranya dengan siapa? Coba lihat nih. Untuk bagian yang dihitamkan begini tidak diisi, berarti Anda tidak melakukan wawancara dengan siswa. Ketika pertanyaan ini, aspek yang ditanyakan, berarti ini pertanyaannya bisa berupa pertanyaan semi terstruktur. Ya. Jadi pertanyaannya tidak langsung bertanya tentang apa saja gitu, tapi Anda lihat dari pertanyaan dari aspek ini bagaimana cara Anda menyampaikan pertanyaannya. Contoh, aspeknya adalah pengembangan visi, misi, dan tujuan dapat digali dari pelibatan pemangku kepentingan dan kesesuaian dengan kebutuhan sekolah atau madrasah. Mungkin pertanyaannya bisa Anda buat begini, Pak Kepala, mohon maaf, izin bertanya Pak, jika boleh saya tahu pada saat terjadinya perumusan visi misi itu siapa saja Pak yang diundang untuk hadir? Waktunya kapan? Siapa saja? Kemudian apakah mereka beraktivitas juga memberikan saran-saran? Kalau dalam pikiran Anda sudah ngomong begini, Pak, tapi nggak nama sekolah dengan kurang ngawadul Pak, boro-boro nyian gitu mah. Contohnya ya. Dan ternyata apa yang Anda pikirkan itu pas di lapangan memang sarua contohnya, maka kita bisa menjadi miris bahwa ternyata inilah kasus-kasus di lembaga pendidikan madrasah ketika berbicara sesuatu yang ideal dan baik untuk kualitas lembaganya, mereka tidak peduli dengan urusan-urusan akreditasi begini. Jadi disinilah mungkin saya boleh mengatakan, jangan-jangan kita selama ini itu, kenapa tidak meningkat kemampuan kita memperlihatkan kualitas? Jangan-jangan secara administratif kita kurang rapih untuk bisa menunjukkan itu. Ya. Dilakukan ya dilakukan, tapi tidak rapih. Termasuk tadi kan dokumentasi kudu aya perencanaannya, laporannya, kudu aya memang begitu Pak harus. Kemudian Anda bertanya kepada guru juga, Ibu, Bapak, apakah Anda pernah dilibatkan dalam kegiatan penyusunan visi misi? Makanya nanti disebutkan gurunya siapa namanya, boleh inisial Pak. Kemudian kriterianya dia apakah pegawai negeri atau bukan, dia mengajarnya sudah berapa tahun, itu nggak boleh sembarangan juga. Anda harus tahu juga background orang yang akan ditanya gitu kalau wawancara. Termasuk perwakilan orang tua. Mungkin dalam hal ini adalah ini siapa? Komite sekolah. Jadi tidak semua orang ibu orang tua siswa dia bangun abi badan harus nih ibu kantos giringan rapat penyusunan visi misi itu nyari orang tua biasa mah pasti mau diajakan Pak dan tidak ada kontribusi
Tapi kalau komitenya pasti, karena dengan jabatan komitenya. Makanya wawancara perwakilan siswanya itu ya harus yang juga sesuai gitu. Nggak semua orang tua yang ada kemudian ditanya gitu. Pasti jawabannya nggak bakalan, duh kah, santu abdi mah gitu. Mereka. Kemudian penyebar luasan visi, misi, dan tujuan dapat digali dari penggunaan berbagai media. Nah, ada nggak media untuk mensosialisasikan visi misi, Pak? Ini baru satu loh, saya menjelaskan baru satu tentang eh, visi misi sekolah. Ini Anda hanya menggali dari pertanyaan ini saja. Nah, berarti khusus untuk Pak Khalid, ya, Ahmad Khalid, Anda berarti kalau sudah dapat data ini, sudah selesai, Pak. Nanti Anda silakan berikan kesimpulan. Nanti mungkin katanya bukan 150 kata, Pak. Bisa lebih. Nah, nanti Anda bisa menyimpulkan sendiri sebagai peneliti dengan menggunakan instrumen ini, kira-kira ini sekolah untuk nomor 23 ini masuknya di level berapa. Nah, ini kan catatannya ada nih. Tentu pemilihan capaian level kerja, kinerja harus sesuai dengan uraian kesimpulan penilaian. Nah, kalau Anda sudah punya data ini, ya, wawancara, observasi, studi dokumentasi, Anda siap-siap nanti bikin naskah untuk UTS-nya berupa artikel jurnal. Karena temuannya sudah punya, temuannya. Nah, nanti gimana caranya? Nah, mungkin nanti ada pertemuan lain yang nanti saya jelaskan tentang bagaimana pembuatan artikel ini. Mereka sudah baru judulnya saja ya. Nah, Bapak Ibu, eh, ini nih. Saya coba menuliskan apa ya? Jurnal PAI, jurnal PAI atau MPI nanti ada lagi. Nih Pak, ini ada beberapa jurnal. Anda bisa lihat ya. Ada yang berbayar. Oh, berbayar. Contoh yang berbayar ini 300.000 Pak. Bahkan ada yang jurnal Sinta 4 itu 500.000. Bahkan ada juga jurnal yang bayarnya 750.000. Yang mana ya? Tadi saya lupa tuh. 750.000 Pak pembayaran. Tapi ada juga yang free. Yang seperti ini free nih. Sinta 3 free. Free juga ini sama. Free. Bahkan untuk yang ini itu jurnal apa? Mudarisuna per tahun itu dia 4 kali Pak terbitnya. Maret, Juni, September, Desember. Rata-ratanya itu 2 kali saja nih. Seperti ini saya klik jurnal Win Malang, jurnal JPI, JPI ya, JPI. Contoh nih, saya tulis di sini. Ini tuh terbitnya tiap bulan dalam 2 kali dalam sebulan. Bentar. Keluar ya barusan ya. Nih Pak. Ini 2 issues per year. Juni dan Desember. Nah, maksudnya kenapa harus cepat-cepat itu supaya Anda bisa cepat-cepat juga bisa publish bulan April untuk Juni bisa dimasukkan terbit gitu. Ini gratis nih. Tuh. Sinta 3 Bandung BDK Tatar Pasundan nih. Coba kita lihat Tatar Pasundan. Itu bulan apa saja nih? Kalau nggak salah dia itu about the journal. Focus group sections. Contact editorial team. Mana nih? Ini kalau misalkan berbayar atau tidaknya lihat di publication fee atau APC, Pak. APC. Nih, gratis, Pak. Tidak bayar, gratis.
Saya beberapa kali menulis di sini, Pak. Berarti Anda harus baca author guidelines-nya. Kalau Anda sudah pernah submit atau pernah menulis di jurnal, pasti tidak kaget loh, ya, tidak kaget. Begitu. Ini kalau nggak salah terbitnya itu setahun 2 kali. How to register publications active. Archives-nya dibuka. Buka di sini. Ini ada bulan apa ya? Juni. Ini rata-rata orang UIN juga yang nulis di sini. Tuh. Oke. Ini Sinta 3. Gratis. Terus ada lagi nih, ada YIN Padang Sidempuan. Oh, ini. Atau UIN 1. Nah, atau Stein Madiun. Nah, klik gitu. Anuha. Oh, Pak. Ini kelihatan Sinta 3 nih. Oke. Sampai di sini dulu. Ada mau yang ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, itu Bapak saja dulu. izin bertanya, Boleh, silakan. eh, kalau untuk dibuatkan jurnal itu sudah masuk ke tugas UAS, Pak? Eh, UAS itu dan UTS itu 2 artikel, Bu. Oh, dua. Ya. Jadi artikel untuk UAS 1, untuk UTS 1 gitu. Jadi Tapi artikelnya dari bahan yang sama, Pak. ya bahannya sama, tapi bahan yang sama itu nanti perbedaannya dengan yang kedua, Anda harus melihat angle yang lain. Angle yang lain itu dilihat dari manajemen strategiknya, kira-kira harus bagaimana nih agar sekolah lebih berkembang dan maju. Jadi untuk UAS lebih ke solusinya ya, Pak? Betul, Anda memberikan solusi-solusi bagaimana meningkatkan lebih baik lagi dalam hal manajemen sekolah, terutama untuk bagian itu dengan konteks manajemen strategi. Itu. Kalau di bagian UTS, Anda lebih banyak memotret apa yang terjadi berdasarkan itu semua, dan Anda hanya membandingkan dengan teori-teori yang sudah ada, tapi bisa menggunakan teori manajemen strategi. Nah, tapi kalau untuk di bagian yang UAS tadi, dengan manajemen strategik, Anda berupaya untuk bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan madrasah, khusus di bagian contoh tadi, pencapaian visi misi agar berhasil. Gitu. Ya, baik Bapak, terima kasih. Ada gambaran? Iya Pak, sudah. Oke. Mudah-mudahan sudah apa ya? Ya artinya lebih jelas lah, lebih jelas. Bapak mau bertanya, Pak. Oke, silakan. Ini Pak, barangkali ini untuk mempercepat akselerasi penyelesaian tugas, Bapak. Hmm. Kan tadi kan diarahkannya ke MI sama MTS, Bapak ya. Ya, Barangkali kita punya ide ada di SMP yang agak berbeda dengan sekolah lain gitu, Pak. Tidak bisa, Pak, atau boleh, Pak? harus madrasah. Hmm. Madrasahnya, saya makanya tadi, kalau misalkan Anda, Pak, saya mau pengennya MAN, bukan MTSN, boleh nggak? Boleh. Gitu, Pak. Jadi apa yang tadi tertera di dalam alternatif judul tadi, itu bukan fix itu saja. Lembaganya bisa bisa berbeda, bukan MTS, tapi bisa MAN atau bisa MIN gitu. Tergantung kebutuhan Anda. Tapi tidak keluar dari konteks madrasah. Karena kita sedang berbicara bagaimana lembaga pendidikan Islam. Kan Anda jurusannya MPI, Pak. Gitu. Gimana? Kartos tuh? Nah, terus, Pak. Oke. Sip.
Oke, ada lagi? Yang sekarang hadir, yang tidak hadir siapa ini yang tidak hadir nih? Bentar. Sekarang pertemuan ke-3 ya. Abdul Hafid ada? Ada Bapak. Oke. Ahmad Saiful Hidayat? Nggak ada. Ahsab Muzaki? Hadir Bapak. Akmalia Siti Nailan? Hadir Bapak. Oke. Ana Anissa? Hadir Bapak. Saya nunggu suaranya ya. Hadir Pak. Oke. Anissa Siti Hodijah ada? Hadir Pak. Ardiansyah? Hadir, Pak. Oke. Ari Daryani? Hadir Pak. Asri Khairunisa? Hadir Bapak. Asri Sulastri? Hadir Bapak. Dadan Hidayatullah? Hadir Pak. Dadang Supriyanto? Hadir Pak. Dede Saria? Hadir Pak. Desi Safitri? Hadir Pak. Hadir Pak. Suaranya. Ende Widiana? Hadir, Pak. SK Hadir Pak. Yahal? Hadir Ini Pak. tadi dari mana ini kok dipanggil ke tadi? Bapak punten nuju di kampung sinyalna. Kampung mana itu ya? Sugante Jawa Barat mah geus bebas apa? Bebas internet maksudnya gitu. Oke, Femi Sri Wahyuni ada? Hadir Bapak. Fahri Sahrul Ramadan? Hadir Pak. Atef Ruzhan? Hadir Bapak. Oke. Nanti di lain waktu posisi Zoom-nya tolong diaktifkan dari awal ya. Oke. Insyaallah. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Hari ini kita sudah selesai. Dan di setiap kali pertemuan dengan saya selain menyampaikan materi juga adalah menyampaikan tentang pengerjaan tugas-tugas. Mungkin diseling bagaimana cara bikin pendahuluan, bagaimana cara ini. Tapi dengan catatan untuk melaksanakan mini risetnya bisa dilakukan dari sekarang. Karena waktunya saya pastikan pokoknya UTS submit, UTS UAS submit. Bahkan Anda bisa submit untuk UTS dan UAS itu sejak awal. Gitu. Nanti saya juga akan kirimkan kepada Anda link-link video, mudah-mudahan bisa meningkatkan kemampuan Anda dalam menulis. Saya minggu lalu sudah menyampaikan tentang ensiklopedia Ahmad Fauzi, ataupun juga tentang Ihsan Rahmat Talks itu ya. Ya mudah-mudahan sudah pada ditonton. Kalau belum, nanti saya kontrol lagi untuk itu semua. Oke, Bapak Ibu sudah 8.30. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk menambah ilmu pengetahuan dalam rangka meningkatkan kualitas kita sebagai manusia. Selamat berpuasa hari ke berapa sekarang? Kelima ya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bisa menyelesaikannya sampai dengan akhir nanti. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.